Betul. Keren loh, ini lightingnya keren. Ikannya coba lihat, keren banget kan? Dan ikannya nyebar. Ada ikannya juga. Anak kecil nggak bisa diatur loh. Halo Sobat Bintaro, perkenalkan aku Syifa Saraswati dan kali ini aku lagi ada di kantor pengelola Bintaro Jaya dan kali ini di sini lagi ada event penjurian dari Lomba Foto dan Video Kreatif Bintaro Eco City 2024 dan pada lomba foto dan video kali ini dijuriin oleh Bapak Arbain Rambe, Bapak Hendra Perpana dan dari pengelola Bintaro Jaya itu ada Bapak Beni. Dan buat kalian pasti deg-degan siapa yang menang di lomba foto kali ini. Dan kalian mau tahu, ikutin videonya, tonton terus sampai habis. Oke, Sobat Bintaro, jadi ini ruang penjuriannya. Ayo kita lihat siapa yuk. Ini lagi ya, proses penjurian foto kalian nih. Jadi, jangan berisik. Oke. Karena itu sifatnya emas. Jadi dalam video ini karena 30 detik, bukan berarti semua adegan dicepetin. Ada beberapa yang langsung terlempar, ada putaran dipercepat, orang jalan jadi aneh dan sebagainya ya. Jadi dalam 30 detik juri menilai padatnya informasi tetapi dengan kecepatan yang wajar. Satu itu ya kami lihat yang varian. Ada yang bagus tapi variannya hanya satu tempat saja, misalkan itu juga lebih bagus tapi tidak kurang. Lalu kedua yang kami lihat adalah pengambilannya pada waktu apa. Kalau mendung semua kan kesannya suram, itu juga. Dan penilaian terakhir adalah narasi. Naratornya itu kadang-kadang suaranya seperti berkumur, kita harus mendengarkan dengan sangat khusus baru tahu apa yang diucapkan ya. Ada memang ya dengan teks dan ucapan, tetapi bagaimanapun ucapan itu adalah saat yang memberi kita informasi. Kalau nggak jelas ya nilainya pakai. Halo Sobat Bintaro, sekarang aku lagi sama salah satu juri dari Lomba Foto dan Video Kreatif Bintaro Eco City 2024. Kita mau bincang-bincang sedikit tentang penjurian nih Pak. Oke, bagaimana sih kualitas foto dan video dalam Lomba Foto Bintaro Eco City tahun 2024 ini? Saya sudah menjuri lomba ini dari tahun ke tahun ya. Mutu secara teknis selalu makin baik karena peralatan juga makin baik. Anda lihat tadi yang handphone nggak bisa dibedakan dengan hasil dari kamera ya. Secara teknis unggul sekali. Lalu tantangan terberat lomba ini adalah selalu dari tahun ke tahun lokasinya hampir sama. Dan juri sangat tidak suka foto yang mengulang. Makanya tantangan terberat bagi peserta adalah bagaimana menemukan ide baru di antara hal-hal yang tampaknya rutin. Pemenang pertama di kategori smartphone memang sesuatu yang baru dan di mata juri pun semuanya segar. Lalu yang video, nah ini tantangannya adalah bahwa 30 detik harus menceritakan sebanyak mungkin tetapi seinformatif mungkin. Banyak peserta yang salah, dia memasukkan banyak, dipercepat kecepatan videonya, jadi kan nggak enak lihat ya. Lalu yang juara pertama itu karena dia bisa memasukkan unsur sebanyak mungkin dengan kecepatan yang wajar, dinikmati enak, narasinya pun jelas. Itu kuncinya ya. Ada beberapa kelemahan di narasi ya, narasinya pengucapnya tidak terlalu jelas sehingga kita harus menguping lebih untuk dapat lebih tajam. Nah, lalu yang terakhir nih yang mungkin akan jadi bahan perdebatan ya. Fotonya kenapa goyang? Ya itu ada dalam fotografi ada namanya teknik slow speed. Teknik slow speed itu kalau dalam jurnalistik dipakai untuk memberikan kesan dinamis. Dan itu di lomba ini yang kelas DSLR satu-satunya yang memakai teknik ini adalah foto itu. Dan memang foto itu diambil dengan menarik ya.
Ada dua sebetulnya ya. Yang satunya terlalu mainstream, simetris. Ya, ini tidak simetris dan menempelkan kesan bahwa Bintaro itu hangat, bersih, modern, dan orang-orang tampak nyaman. Itu kunci kenapa yang di kategori DSLR jadi juara pertama. Kontroversial memang, tapi itu memang foto yang luar biasa. Sobat Bintaro, jadi udah dijelasin sama juri dari lomba foto Bintaro Eco City. Dan jadi kalian kalau misalnya bertanya kenapa sih gitu, yang ini tuh jadi juara satu, sudah dijawab langsung oleh jurinya. Dan kesannya gimana sih Pak ngejuriin lomba foto tahun ini? Lomba foto Bintaro adalah lomba foto kawasan yang udah tidak banyak di Jakarta ya. Tidak banyak kawasan yang bikin lomba foto secara teratur. Tantangannya adalah dari tahun ke tahun lokasinya itu, objeknya bahkan tadi juri membuang yang tahun lalu udah dikeluarin, diulang lagi. Jadi pesan saya untuk calon peserta untuk tahun depan, banyak-banyak lihat yang pernah menang, ya. Pikirkan kenapa menang, lalu saat hunting lagi untuk tahun depan, pilih yang berbeda. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sebuah lomba foto itu erat hubungannya dengan pemenang sebelumnya, nggak bisa dipisahkan. Anda bisa cari ide, tapi jangan ditiru. Satu lagi pertanyaan, apakah ada masukan nih untuk kategori, entah ada tambahan kategori gitu buat tahun-tahun berikutnya? Suatu hal ya, bahwa mungkin smartphone sama DSLR udah nggak layak dipisahkan lagi mungkin ya. Mungkin kalau ada kategori adalah kategori foto cerita. Jadi bukan foto tunggal, itu foto cerita. Mungkin menyoroti seorang petugas kebersihan yang ngikutin dia. Petugas kebersihan itu vital loh bagi sebuah kompleks perumahan, kompleks suatu lingkungan ya. Atau mengikuti seorang petugas satpam, atau mengikuti kegiatan seorang warga dari Bintaro ini dari pagi mungkin jogging hari Minggu bersama keluarga. Jadi foto cerita saya kira mungkin perlu dipikirkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu. Oke, Sobat Bintaro, aku lagi sama salah satu juri dari Lomba Foto dan Video Kreatif Bintaro Eco City 2024. Aku lagi sama Om Hendra nih. Say hi dulu kepada Sobat Bintaro. Halo. Oke, aku mau bincang-bincang sedikit tentang penjurian tadi nih Om. Gimana sih kualitas foto dan video yang tadi dijuriin, yang ada di Lomba Foto dan Video ini? Untuk kualitasnya ya, saya lihat untuk tahun ini lebih beragam dan jumlah peserta juga lebih banyak ya dibanding tahun lalu dan cukup bagus lah ya. Dan dari kualitas fotonya merata ya, jadi bagus-bagus dan itu membuat kita juga agak kesulitan nih dalam menilai. Jadi kalau boleh saya bocorin tadi, penilaiannya di akhir tuh memang hampir sama semua nilainya, hampir rata. Ya, hampir gitu rata loh. ya. Terus kenapa sih tadi kan ada pasti ada yang juara satu nih ya, juara satu dari lomba video, terus foto smartphone dan DSLR. Kenapa foto itu dipilih menjadi juara satu? Yang pertama mungkin yang juara smartphone ya. Yeah. Smartphone ini kalau saya lihat kualitasnya tuh hampir sama juga dengan DSLR ya, dan cukup beragam gitu loh. Jadi kita nilainya itu semuanya yang paling the best di antara yang terbaik lah pokoknya ya, rata-rata seperti itu. Dan untuk video pun kita lihat dari kualitasnya. Pertama, alur ceritanya harus jelas, berkonsep, lalu penataan musiknya juga harus yang tepat, endingnya juga harus pas gitu loh. Karena tadi banyak yang kepotong-potong. Karena banyak yang ya? kepotong, benar. Belum selesai tiba-tiba kita udah kaget, udah selesai. Oke, untuk yang DSLR sendiri gimana nih Om? Untuk DSLR kali ini mungkin ini yang paling beda ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, boleh dikasih tahu hasilnya enggak ya? Boleh nggak ya? Masih rahasia ya. Nah, hasilnya memang cukup unik dan dinilai berdasarkan memang dari teknik ini. paling beda dan menggunakan teknik yang cukup teknik fotografinya lah gitu kan. Gitu. Terus kesan dari Om Hendra sendiri nih untuk penjurian kali ini gimana? Dan masukan-masukan ke peserta yang mungkin tahun depan ingin coba lagi di lomba foto. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat buat yang menang. Untuk yang belum menang tetap semangat, coba lagi tahun depan. Ciptakan karya yang paling beda, itu aja. Karena yang lirik yang paling beda. Karena yang lirik itu yang paling beda dan paling unik, dan juga tentunya jangan lupa Bintaronya harus jelas, gitu kan.
Terus ada saran nggak sih Om buat misalnya ada tambahan kategori nih biar lomba foto dan video Bintaro Eco City itu lebih menarik gitu? Sebetulnya untuk kategorinya udah cukup menarik ya, Ya. DSLR, lalu Video. handphone dan video, dan mungkin sarannya mungkin tambah drone kali ya. Oh iya, Mungkin lebih tambah akan drone. lebih bagus ya. Iya. Biar lebih banyak Lebih nih beragam ya, nanti lebih hasilnya. beragam fotonya. Betul. Oke, itu tadi bincang-bincang aku sama Om Hendra. Oke Sobat Bintaro, kali ini aku lagi sama Pak Benny, salah satu juri lomba foto dan video kreatif Bintaro Eco City 2024. Halo Pak Benny, selamat sore. Oke, mau nanya sedikit tentang penjurian kali ini. Bagaimana sih Pak kesulitan di penjurian kali ini tuh kayak gimana? Oke. Baik, untuk penjurian lomba foto dan video untuk tahun ini, Bintaro Jaya ke 45. Nah, kami mengarah tetap pada konsep awal, yaitu Bintaro Eco City. Nah, untuk banyak sekali karya-karya yang sudah masuk itu kami lihat bagus. Tapi untuk konsep Eco City ini banyak yang sedikit menyimpang. Kita lebih ke arah kawasan yang lebih asri mungkin dari yang sebelumnya sudah banyak yang masuk. Kemudian kita lebih ke arah yang ramah lingkungan, nyaman, beredukasi, kemudian lebih ke public area yang sudah ada di Bintaro Jaya ini. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Benny, tahun ini sama tahun sebelumnya banyakan mana, dan bolehlah spill dikit jumlah peserta yang daftar beserta fotonya untuk tahun ini. Untuk peserta tahun ini sangat antusias sekali, peningkatannya sangat dahsyat sekali. Tahun kemarin itu peserta hanya kisaran 300-an, sekarang sudah mencapai 500. Dengan hasil karya tahun lalu hanya di bawah 1000, sekarang 1800 karya. Wow, Itu memang cukup berat juga untuk juri untuk agak tricky ya pasti Iya, milihnya betul. ya. Nah. Oke, mungkin dari Pak Benny sendiri selaku pengelola Bintaro Jaya itu ada masukan nggak sih untuk kategori yang mungkin bisa ada tambahan untuk di tahun depan? Untuk lomba foto video ini kami ingin ciptakan mungkin yang sedikit lebih ya untuk tahun depan. Kami akan mengajak para warga Bintaro sendiri untuk ikut mengapresiasikan wilayahnya, untuk ikut dalam lomba foto dan video ini. Jadi tidak sekedar kawasan, tapi kawasan sekitar rumah warga Bintaro ini sendiri. Boleh lah, satu pertanyaan lagi, harapan di tahun ini untuk Bintaro Eco City sendiri gimana dari Pak Benny? Bintaro Eco City, kami ingin sekali Bintaro Eco City sesuai tema tercipta di Bintaro Jaya ini. Oke. Mungkin itu saja. Oke, itu tadi wawancara aku dengan salah satu juri lomba foto video kreatif Bintaro Eco City 2024. Terima kasih Pak Benny atas waktunya. Oke Sobat Bintaro, itu tadi ketegangan dan keseruan dari penjurian lomba foto dan video kreatif Bintaro Eco City 2024. Buat kalian yang penasaran siapa sih pemenangnya dari 3 kategori lomba foto smartphone, lomba video kreatif, dan lomba foto DSLR, kalian tunggu di tanggal 26 ya, di puncak acara HUT Bintaro Jaya yang ke-45. See you next time Sobat Bintaro.